menjadikan hukum Islam sebagai penunjang pembangunan dalam prisma pemikiran Gus Dur. Pada waktu akan membuka sebuah lorong perniagaan utama di Kairo dan melebarkannya dengan menggusur sebuah deretan bangunan di tepinya, Raja Muda Muhammad Ali Pasha yang memerintah 1805 sampai 1848 meminta fatwa hukum dari para ulama Al-Azhar. Jawabannya adalah perkenan mereka apabila lebar jalanan tersebut tidak melebihi kebutuhan lalu lintas dua arah dengan alat pengangkut paling umum waktu itu, yaitu unta dengan dua sekeduf. Sekeduf itu keranjang yang digantungkan di kedua sisi unta, lebih kurang 8 meter lebar jalan. Anekdot kecil ini menunjukkan kepada kita dilema yang dihadapi oleh hukum Islam dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman. Di satu pihak, Islam dapat menerima kebutuhan akan perubahan besar melalui perubahan norma-norma hukum agamanya. Dalam contoh di atas berbentuk pencabutan hak milik atas tanah dan bangunan oleh negara bagi kepentingan umum. Di pihak lain, penerimaan atas kebutuhan akan perubahan itu senantiasa dikendalikan oleh batasan-batasan yang telah ditentukan bagi pengambilan keputusan hukum. Senantiasa diusahakan agar perubahan norma-norma hukum agama dapat dilakukan tanpa menggoyahkan batasan-batasan di atas, atau dengan kata lain memperoleh telur emas dengan tidak mengganggu ayamnya. Dilema ini yang tidak hanya menjadi monopoli Islam saja dapat ditemukan gemanya, bahkan hingga dalam penyusunan batasan-batasan itu sendiri. Dalam hukum Islam dikenal kaidah hukum, apa yang tidak tercapai seluruhnya tidak dihindari seluruhnya. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Anekdot di awal tulisan ini juga menunjukkan kedudukan kunci yang dipegang oleh hukum Islam dalam kehidupan keagamaan sebagai kumpulan peraturan dan tata cara yang harus diikuti oleh seseorang yang patuh memeluk agamanya. Hukum Islam memiliki pengertian yang lebih dari hanya sekedar luas lingkup hukum yang dikenal umumnya. Hukum Islam selain mengandung pengertian hal-hal yang lazim dikenal sebagai bidang yuridis, juga meliputi soal-soal liturgi dan ritual keagamaan, soal-soal etika dari cara bersopan santun hingga kepada spekulasi estetis dari para mistikus yang terhalus, soal-soal perdata urusan perorangan hingga urusan perniagaan dan moneter, soal-soal pidana dari penetapan bukti dan saksi hingga pada penetapan hukuman mati untuk suatu tindak pidana, soal-soal ketatanegaraan dari penunjukan kepala pemerintahan hingga kepada pengaturan hubungan internasional antara bangsa-bangsa muslim dan bangsa-bangsa lain, dan 1001 masalah lain yang meliputi keseluruhan aspek-aspek kehidupan. Karenanya apa yang secara sederhana dinyatakan dengan istilah hukum Islam sebenarnya lebih tepat dinamai keseluruhan tata kehidupan dalam Islam, atau seperti dikatakan oleh MacDonald, hukum Islam adalah the science of all things, human and divine, pengetahuan tentang semua hal baik yang bersifat manusiawi maupun ketuhanan. Karena kedudukannya yang sedemikian memusat, hukum Islam tidak hanya turut menentukan pandangan hidup dan tingkah laku para pemeluk agama itu saja, tetapi ia justru menjadi penentu utama bagi pandangan hidup yang dimaksud. Faktor-faktor lain seperti gerakan tasawuf dan sebagainya merupakan penentu pada tingkat lebih lanjut yang baru mempunyai arti jika telah diberi legitimasi oleh hukum Islam. Betapa banyaknya aspek-aspek kehidupan yang disaring, ditolak, dan kemudian dihancurkan oleh hukum Islam dalam sejarahnya yang panjang, membuktikan dengan jelas betapa pentingnya kedudukan yang dipegangnya sebagai pemberi legitimasi itu. Tetapi kedudukan yang sedemikian penting dan menentukan itu ternyata sebagian besar kini merupakan proyeksi teoritis belaka, sebagai semacam proses fosilisasi yang hampir selesai. Di sana-sini masih didapati bekas-bekasnya, tetapi dalam hampir semua manifestasi praktisnya yang masih ada, hukum Islam mengalami proses irrelevansi. Secara berangsur-angsur tetapi pasti, soal-soal perdata telah banyak dipengaruhi, diubah, dan didesak oleh hukum perdata modern. Ketentuan-ketentuan pidananya hampir secara keseluruhan telah diganti oleh hukum pidana modern. Hukum ketatanegaraan dan internasionalnya hampir-hampir tidak diketahui orang lagi. Tinggal lagi soal-soal ibadat yang masih mendapat tempat sepenuhnya dalam kehidupan. Itu pun dalam kadar dan intensitas yang semakin berkurang dan bergantung kepada kemauan per orang para pemeluk agama Islam yang masih taat. Dalam hal demikian, masih dapatkah dipertahankan kebenaran klaim hukum Islam sebagai penentu
menentu pandangan hidup dan tingkah laku para muslimin, dan dengan demikian merupakan salah satu faktor yang secara sadar harus dibina untuk menjadi salah satu unsur pembinaan hukum nasional untuk memperoleh hak hidup dalam proses pembangunan bangsa dan negara dewasa ini. Apakah yang dapat dilakukan jika tidak memiliki relevansi dalam kehidupan di masa modern ini? Walaupun dalam praktik tidak lagi berperan secara penuh dan menyeluruh, hukum Islam masih memiliki arti besar bagi kehidupan para pemeluknya. Pertama, sebagaimana dikemukakan di atas, turut menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan mereka, minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenan, dan larangan agama. Keseluruhan pandangan hidup umat Islam ditentukan oleh tanggapan masing-masing atas tata nilai tersebut, hal mana pada gilirannya berarti pengaruh atas pilihan segi-segi kehidupan yang dianggap penting dan atas cara mereka memperlakukan masa depan kehidupan mereka sendiri. Kedua, dengan melalui proses yang berlangsung lama, banyak keputusan hukum dari hukum Islam telah diserap dan menjadi bagian hukum positif yang berlaku. Manifestasi dari penyerapan ini antara lain dapat dilihat pada berlakunya hukum perkawinan dan hukum waris Islam di beberapa negara, termasuk di beberapa bagian dari negeri ini. Di Mesir, unsur-unsur hukum Islam diserap hingga bahkan oleh hukum pidana dan hukum acara modern. Ketiga, dengan masih adanya golongan-golongan yang memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negeri, penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang memiliki apel cukup besar. Dan dengan demikian, ia menjadi bagian dari manifestasi kenegaraan Islam yang masih harus ditegakkan di masa depan. Betapa jauhnya pun masa depan itu sendiri berada dalam perspektif sejarah. Karena ketiga sebab di atas, di samping sebab-sebab lainnya, hukum Islam masih memiliki peranan cukup besar dalam kehidupan bangsa kita. Peranan itu dewasa ini masih bersifat statis, dalam arti masih berbentuk pos pertahanan untuk mempertahankan identitas keislaman dari pengaruh non-Islam, terutama yang bersifat sekuler. Justru watak statis inilah yang menjadikan hukum Islam hanya berperan negatif dalam kehidupan hukum di negeri kita dewasa ini. Sebagai alat penahan lajunya proses sekularisasi kehidupan yang berlangsung semakin merata, hukum Islam tak dapat berperan banyak, dibatasi dan diikat oleh sifat bertahannya itu sendiri. Peran itu pun coraknya sebagian besar hanyalah bersifat represif, melarang ini dan menentang itu. Atau dengan kata lain yang diungkapkan oleh sebagian pemikir Islam sendiri, hukum Islam barulah berkarya menolak kemungkaran, kebatilan dan kemaksiatan, dan belum mampu menjadi penganjur kebaikan dalam artinya yang lebih luas. Corak pemikiran tentang hukum Islam di negeri ini pun dengan demikian masih banyak yang bersifat apologetis, hanya mampu mencanangkan suatu gambar dunia terlalu ideal di mana hukum Islam ditandaskan dapat memberikan kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi. Dunia mana merupakan kota Tuhan yang masih jauh dari jangkauan masa kini dengan kebutuhan dan persoalan-persoalan akutnya yang memerlukan penggarapan dan pemecahan segera. Herankah kita jika hukum Islam lalu kehilangan relevansinya dengan perkembangan kehidupan di sekitarnya? Untuk memperoleh relevansi tersebut, hukum Islam harus mampu mengembangkan watak dinamis bagi dirinya, diantaranya dengan mampu menjadikan dirinya penunjang perkembangan hukum nasional di alam pembangunan ini. Watak dinamis ini hanya dapat dimiliki jika hukum Islam meletakkan titik berat perhatiannya kepada soal-soal duniawi yang menggulati kehidupan bangsa kita dewasa ini dan memberikan pemecahan bagi persoalan-persoalan hidup aktual yang dihadapi di masa kini. Dengan demikian, hukum Islam dituntut untuk mengembangkan diri dalam sebuah proses yang bersifat cair dan tidak hanya terikat pada gambaran dunia hayali yang menurut teori telah tercipta di masa lampau. Pengembangan diri memerlukan pandangan jauh dari kalangan pemikir hukum Islam sendiri. Dengan kata lain, ia harus memiliki pendekatan multidimensional kepada kehidupan dan tidak hanya terikat kepada ketentuan normatif yang telah mengendap sekian lama, bahkan hampir-hampir menjadi fosil yang mati. Guna memungkinkan tercapainya prasyarat berupa upaya dinamisasi di atas yang juga mungkin terdengar terlalu ideal perumusannya, kita harus memahami terlebih dahulu ciri-ciri utama yang dimiliki hukum Islam dewasa
dewasa ini. Dari pengenalan ciri-ciri utama tersebut barulah dapat nantinya diketahui perubahan yang harus dilakukan yang akan memungkinkan hukum Islam memiliki peranan aktif dalam mengisi pembangunan dengan sumbangan yang nyata. Ciri utama yang pertama dari hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Coulson adalah keterlepasannya dalam perspektif kesejarahan. Hukum dalam teori Islam klasik adalah kehendak Tuhan yang diwahyukan, sebuah sistem yang disusun secara ketuhanan mendahului dan tidak didahului oleh negara Islam, menguasai dan tidak dikuasai oleh masyarakat Islam. Memang benar hukum Islam berkembang dalam sebuah proses yang dalam dirinya sendiri memiliki pretensi kesejarahan, tapi pada hakikatnya ia berkembang di luar perkembangan sejarah. Ia memiliki sejarahnya sendiri tetapi tidak menjadi bagian dari sebuah proses sejarah umum. Inilah sebabnya mengapa antara lain di kalangan literatur tradisional mengenai hukum Islam masih dibahas secara berkepanjangan kasus-kasus mati seperti hukum perbudakan dan hukum transaksi perdata dengan pemeluk agama Majusi atau Maji yang notabene tinggal berjumlah sekitar 100.000 jiwa di India sebagai golongan Parsis. Lebih tepat lagi justru hukum Islam sendiri yang tidak mampu melepaskan diri dari literatur hukum yang sudah sedemikian statisnya. Ciri utama berupa langkanya perspektif kesejarahan inilah yang menerangkan mengapa tidak ada konflik tajam antara hukum Islam yang teoritis dan yang dipraktikkan oleh pemerintahan Islam di mana-mana selama ini. Dalam ketidakmampuan mereka untuk melaksanakan hukum Islam secara penuh, pemerintahan Islam itu mengambil jalan menunda pelaksanaan penuh itu dan menggunakan keputusan hukum yang bersifat transisional sebagai gantinya. Ini dapat dilihat misalnya pada penundaan pelaksanaan hukum waris Islam sepenuhnya di masyarakat yang masih memegang teguh adat pra-Islamnya, seperti transaksi gonogini di daerah Solo, Yogyakarta, di mana istri atau suami memperoleh separuh hak milik bersama pada waktu pasangan hidupnya meninggal dunia. Ciri utama yang kedua adalah keterikatan hukum Islam kepada landasan penafsiran harfiah bahasa Arab atas kehendak Tuhan, baik yang berbentuk ayat Al-Quran maupun hadis. Pengertian bahasa menjadi ketentuan mutlak untuk memberi nama kepada suatu perbuatan. Karena keterikatan yang terlalu literer dan berdimensi tunggal ini, umpamanya semua jenis pertaruhan dimasukkan ke dalam status hukum penjudian. Karena kata al-maisir tidak memiliki konotasi dalam sebuah kata, hanya dapat dilakukan dengan kehendak Tuhan pula. Definisi-definisi yang dibuat untuk membatasi status hukum dari sesuatu yang perbuatan karena keterikatan kepada penafsiran linguistik yang ketat dan kaku ini pada akhirnya meniadakan kemungkinan pengembangan pola diversifikatif dan multidimensional bagi hukum Islam. Adalah suatu hal yang menarik bahwa ekspresi tertinggi dari pengalaman rohaniyah para mistikus justru tercapai jika mereka mampu menggambarkan ekstasi mereka dengan bahasa yang bebas. Dalam kenyataannya memang hanya merekalah yang mampu mencetuskan revolusi pembebasan terminologi dari konotasi linguistiknya yang ketat dan tradisional. Itu pun untuk waktu yang tidak terlalu lama. Justru dalam penegasan dominasi pengertian literer dari terminologi yang digunakan inilah berlangsung perjuangan sengit pihak hukum Islam dalam pengekang para mistikus itu dari penyelewengan pengertian tersebut. Dalam kegagalan menilai akibat jauh dari ciri kedua inilah terlihat ketidakberhasilan reformasi yang dilancarkan di bidang hukum Islam selama ini. Reformasi Al-Syafi'i meninggal 204 Hijriah atau 820 Masehi berhasil menghilangkan cara pengambilan keputusan yang bersimpang siur. Metodenya yang dikenal dengan nama Tarik al-Istiqra berhasil menyederhanakan proses tersebut menjadi sebuah sistem yang kemudian dikenal sebagai jurisprudensi usul fikih. Sebagai manifestasi dalam karya jurisprudensinya yang monumental Ar-Risalah. Tetapi usaha
Syafi'i itu sendiri akhirnya tidak berhasil mengelakkan proses irelevansi hukum agama sebagai akibat keterikatan kepada konotasi bahasa yang terlalu literer. Demikian pula usaha-usaha selanjutnya berkesudahan pada gerakan reformasi Muhammadiyah dan gerakan fundamentalisme Persis di negeri kita. Sejauh ini usaha-usaha penyegaran hukum agama itu masih memiliki watak sektarian dan hanya berhasil menyegarkan 1-2 aspek kehidupan belaka. Karena pendekatannya yang berdimensi tunggal secara keseluruhan, penyegaran yang dimaksud tidak tercapai, bahkan ada tendensi penyegaran yang dimaksudkan itu akhirnya berbuahkan penciptaan variasi baru dari kebekuan yang telah ada. Dengan kata lain, menciptakan semacam neokonservatisme. Ciri utama ketiga dari hukum Islam adalah ketiadaan otoritas tunggal yang mampu meratakan keputusan hukumnya di masyarakat. Walaupun telah ada Pranata Fatwa dengan segenap kelengkapannya, keputusan hukumnya masih bercorak pribadi sebagai pendapat perseorangan para yuristen. Keputusan hukum mereka jarang menunjukkan kesepakatan pendapat dan senantiasa ada alternatif terhadap setiap keputusan hukum yang diberikan, sehingga beredarlah pameo terkenal yang berbunyi, "Perbedaan keputusan di kalangan para ahli hukum adalah rahmat bagi umat." Sikap untuk memperlakukan pendapat yang saling bertentangan sebagai benar semuanya ini pada akhirnya membawa kepada anarki hukum, di mana tidak ada satu otoritas pun dapat memaksa penyeragaman pendapat di kalangan umat Islam. Di masa pemerintahan Imperium Utsmani di Turki, Grand Mufti Syekh al-Islam memiliki wewenang teoritis untuk berbuat demikian, tetapi nyata sekali otoritas hanya dapat menjangkau masa hidup umur imperium itu belaka. Karena ia bukanlah pranata pelaksana norma-norma hukum yang diterima formal oleh imperium tersebut, dengan demikian pranata tersebut jelas bukanlah otoritas menetap dengan kekuasaan real di luar wewenang sebagai alat negara. Sebagai akibat dari toleransi yang sedemikian besar, hampir-hampir tidak dapat ditemui kodifikasi hukum Islam yang seragam untuk semua negara, atau bahkan untuk wilayah yang berbeda-beda dari sebuah negeri pun. Kodifikasi keputusan Grand Mufti Utsmani di Istanbul dan komentar atasnya, yaitu lembaran negara, ternyata tidak mampu menjadikan dirinya alat kodifikasi tunggal, karena di luar itu para yuristen masih membuat keputusan hukum secara perseorangan dalam karya-karya fikih yang secara lambat tetapi pasti diterima sebagai literatur hukum dengan segenap perwatakan anarkinya oleh masyarakat Islam. Justru kodifikasi tidak resmi inilah yang akhirnya memiliki apel universal di kalangan umat Islam hingga kini. Majelit akhirnya hanya menjadi pegangan resmi untuk para pejabat dan kering dari partisipasi masyarakat, termasuk para yuristen di luar aparat pemerintahan. Dengan demikian berkembanglah kodifikasi kembar antara majelit dan karya-karya hukum dari para yuristen. Di sampingnya antara kodifikasi resmi dan tidak resmi. Berserak-berseraknya literatur hukum Islam mengakibatkan suasana ketidakpastian hukum dalam skala yang sangat besar, terutama dalam kemacetan perkembangan hukum Islam itu sendiri dan dalam kemampuannya mengantisipasi perkembangan masa dan keadaan. Sebagai hasil usaha penyegaran oleh gerakan reformasi dan fundamentalisme dari abad ini, yang kemudian diiringi oleh kontra-reformasi golongan-golongan tradisional dan juga oleh berbagai usaha inventarisir oleh Departemen Agama dan IAIN, secara berangsur-angsur dewasa ini mulai ditemukan kodifikasi yang lebih terarah walaupun sifatnya juga masih kembar dan tanpa didukung oleh otoritas cukup untuk meratakannya di masyarakat dengan sanksi-sanksinya sendiri bila tidak dilaksanakan. Masih belum dapat diperkirakan bagaimana kesudahan usaha-usaha tersebut yang di beberapa negara lain dilakukan oleh lembaga-lembaga kehakiman sendiri dan dalam kerjasama dengan para ahli ilmu agama. Mampukah upaya yang tengah dilakukan itu menyudahi anarki hukum yang berakibat ketidakpastian pegangan dalam menentukan keputusan hukum mana yang dapat secara tunggal dianggap sebagai hukum Islam, padahal tanpa kepastian pegangan pemilihan keputusan hukum mana yang dapat dianggap mewakili hukum Islam, boleh dikata tidak akan dapat diberikan sumbangan positif kepada pengembangan hukum nasional.